Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu ingkang sami pinanggih. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, sesepuh yang saya hormati, kepada para saudaraku pecinta channel spiritual YouTube Santri Jowo yang berbahagia, kepada yang saya hormati rekan-rekan spiritualis khususnya di YouTube, ada Mas Bonang, Kang Sujito, ada Gus Sandi dan lain-lain yang saya cintai dan saya hormati. Di sini di suasana yang hujan deras ini, di luar hujan sangat deras, suasana Tuban tiap hari diguyur hujan. Mencoba, mari kita membahas bersama tentang kebangkitan Jawa Dwipa. Nah, khususnya para spiritualis banyak membahas tentang kebangkitan Jawa Dwipa. Di sini saya sendiri berpendapat, sebelum membahas tentang kebangkitan Jawa Dwipa, saya pribadi punya pendapat arti daripada Jawa Dwipa sendiri. Jadi Jawa Dwipa ini pendapat saya karena saya hubungkan dengan kaweruh yang saya dalami. Ya. Jadi Jawa Dwipa itu Jawa duwi ki loro, poi paugeran. Jadi Jawa kuwi duwe loro paugeran. Nah, dikatakan kebangkitan Jawa Dwipa itu sebenarnya ada sebuah esensi dari sebuah daya yang sangat besar. Daya yang sangat besar yang menimbulkan dan meliputi alam Jawa ini, yang mana ketika bangkit daya tersebut bisa membuat dunia ini menjadi tahu apa sebenarnya Jawa Dwipa itu. Nah, itu. Jadi dikatakan Dwipa, duwi kuwi loro, pa kuwi paugeran. Apa paugeran loro kuwi? Nah, apa sing bangkit? Nah, kan itu. Kalau saya pribadi berpendapat bahwa zaman kuno mak kuno, zaman dulu itu manusia Jawa yang belum mengenal adanya agama itu sudah membuat sebuah pengetahuan tentang yang dirasakan mencari hidupnya, mencari sumber daripada hidupnya. Nah, itu dilihat dari melihat yang ada dulu, bukan yang gaib dulu, tapi melihat yang ada dulu. Jadi melihat yang ada itu bahwa manusia itu hidupnya itu ada di atas bumi,
di atas ibu pertiwi dan di bawah langit. Nah ini, jadi di atas ibu pertiwi dan di bawah daripada langit. Membuat sebuah paugeran bahwa hidup manusia itu, kehidupan di dunia ini adalah di atas ibu pertiwi dan di bawah langit. Nah, akhirnya membuat nama kalau atas itu identik dengan Bapa, kalau bawah itu identik dengan ibu, maka dinamakan energi Bapa angkasa lawan energi ibu pertiwi. Nah itu akhirnya bukan hanya Jawa saja alamnya waktu itu, tapi Jawa Dwipa, alam Jawa Dwipa, yang mana alam Jawa Dwipa adalah sebuah paugeran Jawa, itu adalah jiwa yang senantiasa dinaungi energi atau daya dari Bapa angkasa dan ibu pertiwi. Ini, nah penghayatan seperti ini nggak langsung ketemu, enggak. Sebenarnya dari proses spiritual yang dialami ketika ada beberapa orang Jawa waktu itu mungkin bertapa atau bagaimana mencari jalan ketenangan hidup. Lah akhirnya ada sebuah rasa dari daya sendiri yang ada di dalam dirinya. Nah ini bahwa ada sebuah daya, ternyata benar adanya daya dari atas dan daya dari bawah. Jadi ketika bereaksi, ternyata ada reaksi ke atas dan ada reaksi ke bawah. Nah itu, ternyata kalau ada reaksi begitu, itu adalah wujud daripada reaksi dari Bapa angkasa dan reaksi dari ibu pertiwi. Maka orang Jawa membuat sebuah paugeran sebelum ke Tuhan, maka membuat sebuah paugeran bahwa hidup itu adalah dari daya Bapa angkasa dan ibu pertiwi. Sehingga apa? Sehingga ketika meditasi dia ngaweruhi Bapa angkasa dan ngaweruhi ibu pertiwi. Nah, akhirnya terjadi sebuah persatuan energi atau daya dari Bapa angkasa dan ibu pertiwi ke dalam diri manusia. Nah, akhirnya bersatu di dalam diri manusia, adanya daya Bapa angkasa dan daya ibu pertiwi. Makanya paugeran, jadi pancere, duwi kuwi Bapa angkasa lawan ibu pertiwi, kuwi paugeran utawa pancer. Jadi pancere nang endi? Pancere nang nggone panembah sejati. Jadi isone dadi panembah sejati ku yen wis iso nyatokno ya, yen iso bersatu energi Bapa angkasa dan ibu pertiwi di dalam diri manusia. Nah, ini menjadi panembah sejati, bersatu. Jadi telu-teluning atunggal, energi Bapa angkasa, energi ibu pertiwi ya, itu bersatu di dalam energi diri. Nah, ini ya, bersatu dalam sukma sejati. Inilah paugeran yang dikatakan Jawa Dwipa itu. Jadi Jawa Dwipa itu sebuah kaweruh akhirnya ya, sebuah kaweruh Jawa asli sebelum agama.
sebelum agama. Makanya penerapannya bisa dipakai untuk beragama, beradat dan berbudaya bisa, karena kawruh Jawa Dwipa ini sebelum ada agama. Jadi agama apapun bisa, adat apapun bisa, budaya apapun bisa dari paugeran Jawa Dwipa. Itu ya. Jadi kenapa kok dikatakan bangkit? Nah, bangkit dalam arti apa? Jadi ketika kita membahas masalah bangkit, ya, bangkitlah Jawa Dwipa, bangkitlah kawruh Jawa Dwipa, kan gitu. Bangkitlah orang-orang ya yang mangudi kawruh Jawa, yang berpaugeran energi Bapa Angkasa lawan Ibu Pertiwi bersatu di dalam Panembah sejati. Ini yang dikatakan sebuah kebangkitan kebenaran yang hakiki yang ada di dalam diri manusia. Begitu. Jadi berwujud nanti berbudi luhur. Ya, berbudi luhur. Jadi bangkitnya Jawa Dwipa itu adalah sebuah kawruh Jawa asli, nah, yang menimbulkan sebuah budi luhur. Budi luhur itu bagaimana? Budi luhur itu sebuah ajaran, sebuah laku yang mengandalkan asli watak orang zaman dahulu. Asah, asih, asoh, tepos liro. Itu karena sudah berdasarkan rasa. Sudah ngawudi kawruh tadi, daya welas asih yang menyelimputi rasanya, sehingga apa? Sehingga nanti zaman ini ya, karena orang-orang sudah banyak seneng belajar kawruh Jawa Dwipa, akhirnya tepos liro, welas asih, punya sifat asah, asih, asoh, ya, mengandalkan kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, mengandalkan mufakat, gak egois, ya, mengandalkan sebuah keadilan sosial, ya, dari kawruh Jawa Dwipa tadi. Nah, maka aplikasinya adalah sebuah penerapan dari Pancasila sendiri, yang mana para leluhur kita melahirkan sebuah Pancasila dasarnya ya dari itu, ya, dari orang ngawudi kawruh menimbulkan sifat ya manusia yang adil dan beradab, asah, asih, asuh, tepos liro, sopan santun, ramah tamah, menimbulkan sebuah persatuan, tak ada perbedaan karena sama-sama ada di bawah langit dan di atas Ibu Pertiwi. Akhirnya menimbulkan sebuah kesepakatan, mufakat, menjadikan sebuah keadilan sosial. Itu yang diharapkan. Itulah nanti maka Jawa Dwipa akan bangkit. Pelakunya siapa? Ya kita semua. Pelakunya kita semua, orang-orang yang mau belajar kawruh Jawa Dwipa. Jawa yang berpaugeran, yang berpancer, ya, disebabkan oleh daya energi langit dan energi bumi bersatu di dalam Panembah sejati. Itulah dikatakan Jawa Dwipa. Jadi saya pribadi mengatakan kebangkitan Jawa Dwipa adalah bagaimana kawruh-kawruh Jawa ini bangkit berdasarkan kesadaran adanya energi alam Bapa Angkasa dan Ibu Pertiwi yang ada. Itu benar-benar ada, ya. Itu benar-benar ada. Terima kasih. Rahayu, rahayu, rahayu ingkang sami pinanggih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.